Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandi dengan NIM 0532533466. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka UPPJJ Bogor. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan materi dari tugas kedua saya pada mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya sudah membuka comment prompt dan di samping kiri saya ada paparan tugas kedua saya. Pertama, di sini ada sebuah perintah cd. Perintah cd ini berfungsi untuk mengubah direktori, berpindah folder. Contohnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Yang kedua ada cls, berfungsi untuk menghapus layar dari CMD. Kurang lebih seperti ini. Yang keempat ada cls garis miring tanda tanya, berfungsi untuk bantuan dari perintah cls. Contohnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan cls ini berfungsi sebagai menghapus dari layar CMD. Yang keempat ada dir slash tanda tanya yang berfungsi sebagai bantuan perintah dari dir. Contohnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Yang kelima ada ifconfig. Ifconfig ini untuk menampilkan konfigurasi IP dasar. Contohnya seperti ini. Nah, ini IP jaringan yang ada di laptop saya. Yang keenam ada ifconfig garis miring al yang berfungsi sebagai untuk menampilkan keseluruhan IP jaringan yang ada di laptop saya, baik dari MAC, DNS, DHCP, dan lain-lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang ketujuh ada ifconfig slash tanda tanya, yaitu untuk bantuan penggunaan perintah ifconfig. Contohnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Yang ke-8 ada ifconfig slash release yang berfungsi untuk menghapus atau mencabut alamat IP dari DHCP. Contohnya seperti ini. Kita hubungkan dulu. Kurang lebih seperti ini. Sekarang wifi saya sudah tidak terhubung. Yang ke-9 ada ifconfig renew, yaitu berfungsi sebagai meminta alamat IP baru ke DHCP. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang jaringan saya terhubung kembali. Yang ke-10 ada ifconfig atau display DNS. Itu fungsinya untuk menampilkan CC DNS. Contohnya seperti ini.
Nah, kurang lebih seperti ini. Yang ke-11 ada if config / plus DNS, yaitu berfungsi sebagai menghapus cache dari DNS di laptop saya. Contohnya seperti ini. Nah, ini cache-nya sudah dihapus dan menunjukkan indikator sukses. Yang ke-12 ada if config register DNS untuk mendaftarkan ulang sistem ke server DNS. Contohnya seperti ini. Kita tunggu sebentar. Kurang lebih seperti ini. Yang ke-13 ada ping. Ping itu berfungsi sebagai menguji koneksivitas ke alamat atau website. Misalkan kita contohkan seperti ini. Ping 8.8.8.8. Kurang lebih seperti ini, ataupun bisa seperti ini ke sebuah website. Kita perumpamakan ke website Google aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang ke-14 ada netstat. Netstat itu untuk menampilkan koneksi jaringan aktif pada port terbuka. Misalkan seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, ini jaringan yang aktif pada port terbuka. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jaringan yang aktif pada port terbuka. Yang ke-15 ada tracer. Tracer itu berfungsi untuk melacak jalur paket menuju host. Misalkan kita perumpamakan ke Google kembali seperti ini. Kita tunggu sebentar.
Nah, kurang lebih seperti ini. Yang ke-16 ada perintah petping. Petping itu berfungsi sebagai untuk melihat kualitas sebuah jaringan. Sebenarnya petping itu perpaduan antara ping dan tracer. Contohnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Yang ke-17 ada NS lookup. NS lookup itu berfungsi sebagai untuk melihat informasi dari DNS suatu domain. Contohnya kita ke Google. .com. Kurang lebih seperti ini. Yang ke-18 ada NetSH. NetSH itu untuk komen konfigurasi dari network atau firewall. Contohnya seperti ini. Nah, ini semua user profile yang ada di laptop saya, ataupun bisa menggunakan seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Yang ke-19 ada root. Root itu untuk menampilkan dan mengedit routing table yang kita asumsikan seperti ini. Root pin. Kurang lebih seperti ini. Yang terakhir, yang ke-20 ada net. Net itu untuk mengatur network resource dan user akun atau net user. Seperti ini. User. Nah, di sini ada user saya. Yang kedua ada net share juga. Share. Yang ketiga ada net star. Nah, kurang lebih seperti ini. Demikian penjelasan dan praktek tugas kedua saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.